Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah di setiap hari Kamis minggu 3 dan 4 kita akan membacakan satu risalah, satu pembahasan terkait dengan apa yang kita butuhkan dari bekal ilmu tentang rumah tangga. Risalah yang kita jadikan rujukan adalah risalah yang ditulis oleh guru kita, yakni Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari, juga istri beliau Ummu Ihsan hafizahumallahu ta'ala. Risalah yang akan kita bahas itu berjudul Surat Terbuka untuk Para Istri. Sudah pada punya kitabnya Ibu? Ada yang sudah punya, ada yang belum, begitu ya? Ya nanti bisa dicarikan mungkin sama panitia ya, di kolektif biar enak. Taib. Ya, walaupun mungkin ada yang belum punya kitabnya, kita insya Allah tetap mulai saja Ibu ya. Risalah ini secara garis besarnya ditujukan kepada para istri, ya ibu-ibu di sini, atau juga kepada para calon istri. Ada calon istri di sini? Atau sudah bersuami semua? Barakallahu fikum. Ya, kalau istri cukup satu saja Ibu ya. Jadi risalah ini ditujukan kepada para istri atau para gadis yang akan menjadi calon istri, supaya mereka membekali diri mereka dengan ilmu agama yang secukup-cukupnya, seluas-luasnya dalam mengarungi satu bahtera yang disebut dengan rumah tangga. Nanti di dalam kitab ini akan dibahas juga tentang jurus-jurus ampuh dalam menghadapi permasalahan dan problematika rumah tangga yang itu menjadi warna-warni, menjadi bumbu dalam kehidupan rumah tangga. Siapapun yang berumah tangga harus siap menghadapi berbagai macam permasalahan yang terjadi ya, atau bahkan pasti terjadi ya di tengah-tengah kita menjalani rumah tangga. Bahkan tidak hanya di tengah-tengah perjalanan, di awal-awal nikah saja kadang masalah itu sudah muncul. Saya pernah tanya, ada seorang ikhwan
masih di masa-masa honeymoon. Berapa bulan honeymoon tuh, Bu? Ya pokoknya masih baru nikah lah. Alhamdulillah ya, ibu-ibu di sini sepanjang masa honeymoon terus. Taib. Akhi, gimana antum baru nikah? Saya pengen tanya, jawab yang jujur. Antum kan baru nikah, ada masalah nggak ketika antum menjalani pernikahan ini yang hitungannya belum sampai seumur jagung? Ibu yang dirahmati Allah, selesai saya bertanya, itu jawabannya langsung nyambung. Banyak Ustadz. Jadi tanpa pikir panjang lagi, nggak ada jeda. Selesai saya bertanya langsung banyak Ustadz. Masya Allah, itu di awal pernikahan. Bagaimana ibu-ibu di sini yang sudah pada senior di dalam pernikahan? Mungkin kalau dihitung, dikalkulasikan, entah berapa kali, berapa ratus kali, atau bahkan mungkin berapa ribu kali selama perjalanan rumah tangga, masalah, problematika yang dihadapi. Begitu kan Ibu? Suami Ibu masih yang dulu? Alhamdulillah, awet. Awetnya ya hati-hati jangan sampai awet rajet. Awet rajet itu awet tapi tidak dalam bingkai kebahagiaan. Namun demikianlah faktanya, bahwa di dalam rumah tangga itu akan selalu kita dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Maka ya bukan masalah ketika kita mendapatkan masalah di dalam rumah tangga. Yang masalah itu ketika kita tidak punya bekal yang cukup untuk bisa menghadapi dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu masalahnya. Nah, nanti di dalam risalah ini ya berdasarkan kepada kafaah ilmiah yang ada pada guru kita, kemudian juga berdasarkan pengalaman yang dirasakan oleh keduanya di dalam mengarungi rumah tangga, nanti akan ditawarkan jurus-jurus ampuh dalam menghadapi permasalahan rumah tangga. Dan itu insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ibu yang dirahmati Allah, dengan kata lain juga risalah ini yang dikasih judul surat terbuka untuk para istri, ya, ini merefleksikan curhatan seorang suami kepada istrinya. Boleh nggak ibu suami curhat ke istri? Boleh. Sebagaimana istri juga punya harapan, punya keinginan, punya curhatan. Seperti apa suami idaman yang dia inginkan. Kan begitu. Nah suami juga demikian. Dia bisa saja curhat kepada istrinya. Wahai sayangku, aku pengen kamu itu seperti ini, sebagaimana apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebetulnya risalah ini berpasangan karena ditulis oleh pasangan suami istri. Jadi ada curhatan suami ke istri, ada juga curhatan istri ke suami. Nah, curhatan istri ke suami itu judulnya surat terbuka untuk para suami. Jadi ada buku yang lain ini Bu. Dulu kita pernah membahas kesalahan-kesalahan istri terhadap suaminya. Pernah dibahas kan Ibu? Sudah hatam ya? Nah begitu. Nah ada juga kesalahan-kesalahan suami terhadap istrinya. Nah buku ini juga demikian. Ada surat terbuka untuk para istri, ada juga surat terbuka untuk para suami. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inti daripada risalah ini nantinya yang diharapkan adalah dengan
membaca, mengkaji, menelaah, mempelajari risalah ini, diharapkan para suami istri itu menyadari betapa pentingnya yang namanya dialog, yang namanya curhat, yang namanya diskusi, komunikasi bersama dengan pasangan. Karena ya sumber permasalahan di dalam rumah tangga, bahkan inti sumber permasalahan di rumah tangga selain karena dosa dan maksiat adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Nah, risalah ini nantinya harapannya begitu. Kalau kita belajar risalah ini, inginnya, harapannya suami dan istri itu jadi sadar betapa pentingnya yang namanya dialog, curhat, bicara empat mata dari hati ke hati bersama pasangan. Karena itu adalah jalan komunikasi yang baik. Untuk selanjutnya tentu melahirkan sikap saling pengertian dan juga toleransi. Dan ibu, dalam hidup ini susah tuh membuat semua orang itu senang, begitu kan? Menyenangkan orang itu pekerjaan yang tidak mungkin bisa. Menyenangkan semua orang itu pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan. Ada saja namanya manusia dengan segala keterbatasannya, ada saja hal-hal yang tidak kita sukai. Dari teman kita, dari sahabat kita, dari saudara-saudari kita sesama muslim, atau bahkan tidak usah jauh-jauh ya, yang sedang kita bahas mungkin dari pasangan kita. Ada saja kekurangan dari pasangan kita, ada saja hal-hal yang mungkin kurang nyaman pada kita sebagai orang tua dari tingkah laku, sikap, ucapan anak-anak kita. Maka ini hal yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Dengan mempelajari risalah ini, tentu harapannya suami istri jadi saling pengertian, toleransi, tidak kemudian egois ya di dalam menjalankan rumah tangga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu gambaran secara umum dari risalah yang akan kita pelajari ini. Kita bacakan dulu muqaddimahnya. Ini adab kalau kita belajar mempelajari kitab, baca dulu muqaddimah dari penulisnya. Ya, supaya kita mengetahui arahnya kemana ini dari tulisan ini. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, ya bagaimana gambaran umumnya. Jadi jangan langsung dibaca, tapi baca dulu muqaddimah. Baik, setelah menyampaikan khutbatul hajat dan syahadat, beliau di sini menyatakan amma ba'du. Kebahagiaan rumah tangga adalah idaman setiap insan. Yang ada kitabnya, lihat halaman pertama. Kebahagiaan rumah tangga adalah idaman setiap insan. Ya, hidup manusia kan begitu. Cari bahagia menghindar dari sengsara, cari sehat menghindar dari penyakit, cari hidup menghindar dari mati. Itu hidup manusia. Ya, cari untung menghindar dari buntung. Ya, itu hidup manusia, tabiatnya seperti itu. Maka demikian pula kebahagiaan dalam rumah tangga itu akan menjadi idaman setiap insan. Kesuksesan sepasang suami istri membina rumah tangga itu merupakan penopang, pondasi dasar terciptanya kedamaian di masyarakat. Jadi kalau masing-masing rumah tangga memperhatikan rumah tangganya sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah akan mudah kita membentuk satu lingkungan RT yang damai, aman, sentosa, kemudian tentram kehidupannya. Kalau satu RT itu pada bagus rumah tangganya, akan mudah membentuk satu kelurahan
yang sangat baik. Selanjutnya satu kecamatan, selanjutnya satu kabupaten atau kota, selanjutnya satu provinsi, selanjutnya satu negara besar, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu pondasi dasarnya adalah rumah tangga kaum muslimin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah kehidupan rumah tangga, serta meletakkan kaidah-kaidah dan juga asas-asas yang dapat dijadikan pijakan oleh pasangan suami istri. Tidak ada ajaran yang begitu lengkap ngajarin tentang rumah tangga kecuali dinul Islam. Bahkan dalam segala bidang, mau bidang apapun, ya, Islam selalu yang terbaik. Begitu ya. Di atas kaidah dan asas itulah dibangun mahligai rumah tangga yang kuat, dan pilar itu pula yang bisa menjamin tercapainya kebaikan bagi setiap keluarga muslim. Untuk selanjutnya menjamin tercapainya kebaikan bagi masyarakat Islam secara keseluruhan. Jadi rumah tangga itu pondasi dasarnya. Maka kalau mengabaikan kehidupan rumah tangga, maknanya kita mengabaikan pondasi dasar kebahagiaan hidup di dunia sebelum di akhirat. Jadi urusan rumah tangga itu, ibu, tidak bisa dikesampingkan. Dia termasuk perkara asas di dalam dinul Islam. Makanya beliau sampaikan di sini, wahai saudariku para muslimah, rumah tangga adalah perkara yang sangat pokok bagi kehidupan manusia. Jadi perkara asas, perkara mendasar. Berarti nggak bisa diabaikan. Sebagaimana orang kalau ingin membangun rumah, tidak bisa mengabaikan urusan pondasi. Tidak bisa. Ya. Pondasi itu nomor 1. Pernak-pernik dari perabotan rumah tangga itu nomor sekian. Ya. Dinding, tiang, pakai kayu kah, pakai besi kah, itu nomor sekian urutannya. Selalu yang menjadi fokus pertama adalah pondasinya seperti apa, kan begitu. Nah, di dalam kehidupan manusia, rumah tangga itu perkara yang sangat-sangat pokok. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seorang yang telah membina kehidupan rumah tangga berarti dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqillah fima baqi." Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam menjaga setengahnya lagi. Masya Allah. Nisfuddin, ya. Nikah berumah tangga itu nisfuddin, separuh daripada agama. Barakallahu fikum. Iblis laknatullah alaih, dia pun mengetahui urgensi rumah tangga bahagia ini. Iblis tuh paham banget bagaimana pahala besar, kedudukan yang tinggi, derajat yang begitu tinggi di sisi Allah yang akan didapatkan oleh rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka iblis dan bala tentaranya, dia memiliki ambisi yang sangat besar untuk mengganggu, merusak, memporak-porandakan rumah tangga kaum muslimin. Karena dia tidak ridho ya manusia itu dapat pahala gede. Dan Masya Allah, ibu, termasuk wasilah dapat pahala besar itu adalah dengan cara menikah, membangun mahligai rumah tangga.
banyak amal-amal yang berat, bahkan susah, tidak bisa dikerjakan kecuali dengan menikah. Ya kan? Maka Masya Allah, pantas Nabi menyebut menikah itu nisfuddin, separuh daripada agama. Kenapa iblis dan bala tentaranya selalu berusaha untuk mengganggu dan merusak rumah tangga kaum muslimin? Sebab bagi iblis tidak ada jurus yang lebih jitu untuk menghancurkan kehidupan anak Adam, merampas kebahagiaan hidupnya di dunia sekaligus juga di akhirat, selain dengan memporak-porandakan kehidupan dan keberlangsungan rumah tangganya. Nah, di sini poinnya. Kenapa iblis itu begitu mengapresiasi kalau ada setan yang berhasil memisahkan antara suami dan istri? Karena mereka memahami orang itu kalau rumah tangganya rusak akan sangat-sangat mengganggu kehidupan dunianya sekaligus juga kehidupan agamanya. Ibu pernah masalah sama suami? Ya. Bagaimana rasanya? Bagaimana keadaannya ketika kita sedang bermasalah sama pasangan? Enak tidak Ibu? Enggak enak. Itu rumah Ibu yang mewah terasa sumpek. AC enggak terasa itu dinginnya. Panas terus. Ya. Spring bed Ibu yang harganya puluhan juta, yang bisa mijit punggung sendiri, mengeluarkan aroma terapi, itu udah terasa belacu. Rasanya seperti duri, gak ada enaknya. Begitu kan ketika bermasalah dengan pasangan. Begitu. Rusak hidup dunia, rusak. Betapa banyak orang yang kehilangan pekerjaannya gara-gara rumah tangga bermasalah. Selingkuh, ya akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Bermasalah. Gara-gara bermasalah di rumah tangga. Begitu ya. Cukuplah ya berita yang viral saat ini itu menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana pangkat jabatan yang tinggi seketika itu juga dicopot. Gara-gara apa, Bu? Rumah tangga. Rumah tangga yang tidak beres. Begitu. Maka dunia rusak. Kemudian kehidupan agama juga rusak. Dah berat Ibu. Sholat dengan khusyuk kalau sedang bermasalah itu. Mau baca Quran malas, yang ada sebel aja. Ya. Kalau menghamparkan sejadah itu ada mukanya suami itu di sejadah. Ya. Sedang cemberut, marah-marah. Ya. Nyuci piring ada wajah dia di piring. Gitu. Pokoknya nggak enak. Lihat tembok ada wajah dia. Gitu. Terus bikin sumpek hidup. Ya. Akhirnya apa? Kehidupan beragama terganggu, terusik, susah, sholat khusyuk, tidak bisa tenang baca Quran, boro-boro mau zikir atau melakukan amal-amal yang lainnya. Yang ada diruwetkan aja hidupnya dengan problem di rumah tangganya. Nah itu dipahami oleh iblis dan bala tentaranya. Makanya mereka selalu berusaha bagaimana rumah tangga kaum muslimin itu bisa rusak. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semenjak dini junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan ambisi iblis tersebut. Nabi sudah memperingatkan itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Inna iblisa yad'u 'arsyahu 'alal ma'i, thumma yab'atsu sarayahu. Fa'adnahu minhu manzilatan a'dhamu fitnatan. Yaji'u ahaduhum
fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta fayaltazimuhu. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya itu di atas laut. Jadi kalau ada yang nanya di mana istananya iblis, jawabannya di mana, Bu? Di laut. Laut yang mana? Allahu a'lam. Bisa jadi ya laut Manggar sana gitu. Kita tidak pernah tahu laut yang mana. Ya pokoknya singgasananya di atas laut. Apakah di segitiga Bermuda, apakah di mana? Ya, tidak ada kepastian tentang itu. Maka pelajarannya kalau kita sedang ada di atas laut, sedang berada di atas air-airan, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan syaitan. Ibu naik perahu di pantai, naik perahu di danau, itu jangan lupa baca doa. Ya. Barangkali ada singgasana iblis di situ. Doanya apa, Bu? Doanya apa? Pernah naik kapal laut? Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kita khawatir dengan keburukan, kejahatan makhluk Allah yang punya potensi jahat saat kita berada di atas air. Dan dinyatakan di sini singgasana iblis di atas air. Maka baca doa perlindungan seperti itu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Masuk hutan juga sama. Masuk lembah, masuk sungai. Ya. Pokoknya kalau ada tempat-tempat yang kita khawatir ada makhluk Allah yang jahat di situ, ya, maka kita baca doa tersebut. Tsumma yab'asu sarayahu. Kemudian iblis mengirim bala tentaranya. Nah, itu jadi pengaturan strategi, penugasan, pengiriman pasukan itu dilakukan iblis di atas singgasananya, di istananya. Disebar ya, bala tentaranya itu, setan-setan itu untuk kemudian menyesatkan umat manusia anak keturunan Nabi Adam. Nah, nanti ada saat-saat tertentu di mana setan-setan ini laporan pertanggungjawaban. Maka masing-masing mereka nanti melapor. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar potensi godaannya terhadap anak keturunan Adam. Semakin lihai di dalam menyesatkan manusia, semakin besar pula kedudukan yang akan diangkat oleh iblis untuk setan tersebut. Maka salah satu dari mereka datang dan berkata kepada iblis, aku telah berbuat ini dan itu. Menyebutkan ya kejahatan-kejahatan, godaan-godaan yang sudah dilakukannya kepada manusia. Maka kemudian iblis menyatakan, engkau itu belum melakukan apa-apa. Artinya kurang mengapresiasi, itu mah biasa. Coba yang lain, mana laporannya? Maka datang lagi anak buahnya yang lain. Kemudian dia berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak meninggalkan seorang anak Adam hingga aku berhasil memisahkan antara seorang suami dan istri. Oh, Masya Allah. Ini laporan setan yang seperti ini akhirnya diapresiasi sama iblis. Wa yaqulu ni'ma anta, engkau hebat. Sebaik-baik setan adalah kamu. Fayaltazimuhu. Setelah itu iblis pun merangkulnya, mengapresiasinya, kemudian menaikkan pangkat dan jabatannya. Jadi apa tuh, Bu? Bisa jadi menterinya, bisa jadi sekretarisnya, pokoknya diangkat pangkatnya.
Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, wahai saudariku para muslimah, sadarilah sepenuhnya bahwa iblis, musuh sejati kita beserta bala tentaranya, akan terus berusaha merongrong keutuhan rumah tangga kita. Musuh Allah ini akan terus mengintai berbagai celah dan kesempatan yang mungkin dapat mereka manfaatkan untuk menghancurkan kebahagiaan rumah tangga. Kerjaan, profesi iblis itu dari dulu apa Bu? Cuman satu. Tidak ada tuh yang ganti profesi itu, nggak ada ceritanya. Ya, setan mau ganti profesi enggak tuh nggak ada. Profesinya satu saja, menyesatkan, menggoda manusia. Bisa dibayangkan, pengalaman yang begitu panjang itu pasti menjadikan dia sangat-sangat lihai, sangat-sangat menguasai, sangat-sangat profesional. Maka dia sangat paham celah-celah untuk merusak rumah tangga kaum muslimin. Oh, dari berbagai macam sisi tuh Bu. Ada rumah tangga kaum muslimin yang secara ekonomi nggak punya masalah. Suaminya gajinya puluhan juta. Jadi finansial bukan masalah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa saja digoda dari sisi yang lain. Ada rumah tangga miskin, fakir. Maka ibu yang dirahmati Allah, setan bisa saja masuk lewat situ. Buat apa kamu pertahankan? Suamimu itu sudah nggak punya modal, juga nggak punya model. Sudah mah tampangnya pas-pasan, menengah ke pinggir, ya. Nggak ada duitnya lagi. Sudah gugat aja, gugat cerai. Buat apa kamu terus bersama dia? Gitu. Kemiskinan nih Bu, senjatanya kemiskinan. Ya, di PHK lagi. Nah, sudah cari yang lain. Banyak kok laki-laki yang lain. Ya, tampangnya lebih bagus dari suamimu, duitnya gede, gitu kan. Kalau orang tuh ekonominya mapan itu kan daya tarik Ibu ya. Ada ustadz-ustadz yang ekonominya mapan itu godaannya wanita Bu. Ustadz barangkali butuh yang kedua. Masya Allah. Begitu, karena daya tarik, ya, daya tarik. Nah, ketika miskin bisa saja dijadikan senjata oleh setan. Rumah tangga itu nggak miskin, bisa dari sisi yang lain, dari sisi anak, begitu kan? Dijadikan anak sebagai senjata setan untuk merusak rumah tangga. Enggak dari sisi itu, dari sisi yang lain, faktor luar, masalah dengan mertua, masalah dengan ipar, ya. Terus begitu. Pokoknya tidak ada satupun celah, yang memungkinkan setan untuk bisa masuk, dia akan masuki itu. Dalam rangka apa? Untuk merusak rumah tangga kaum muslimin. Maka berhati-hati. Rumah tangga muslim itu harus punya proteksi. Harus punya perlindungan dari berbagai macam sisinya. Jangan terbuai dengan satu sisi, ya, kemudian melalaikan sisi-sisi yang lain. Harus dijaga keutuhan rumah tangga itu dari segala sisinya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dengan segala cara mereka akan terus berupaya mencapai tujuan tadi. Mereka akan bersorak-sorai menuai kemenangan manakala berhasil meretakkan hubungan cinta kasih sepasang suami istri yang merupakan lentera penerang bahtera rumah tangga mereka. Saudariku para istri yang mulia, kita itu adalah insan yang lemah dan sangat membutuhkan nasihat. Kita ini insan yang dhaif, yang sangat membutuhkan nasihat. Sungguh tidak ada yang dapat membentengi sepasang suami istri
dan menyelamatkan mahligai perkawinan mereka kecuali ilmu yang benar. Ini kuncinya, kata kunci. Rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang pembelajar. Ya. Mereka selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu nafi. Ilmu yang betul-betul memberikan manfaat untuk jiwa raganya, memberikan manfaat untuk lahir dan batinnya, pribadi dan rumah tangganya, dunia dan akhiratnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Ustadz, itu buktinya ada teman-teman yang sudah ngaji sunnah, bahkan sudah senior dalam masalah ngaji sunnah, kok cerai juga? Ada bu yang begitu? Ada. Barakallahu fikum. Apa ini masalahnya ibu? Padahal ya istrinya ngaji, suaminya juga ngaji, ya bahkan senior, sudah entah berapa kitab dihatamkan, berapa guru ya dia belajar kepada mereka, begitu ya, berapa majelis dia hadiri, berapa tahun dia lalui ya, untuk terus belajar, tapi kok cerai juga. Barakallahu fikum. Ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi ilmu yang didapatnya masih belum ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang benar. Oh, kan ngaji sunnah Ustadz. Barakallahu fikum. Iya, ngajinya sudah sunnah. Barangkali ada hal-hal yang lain. Mungkin dia kurang ikhlas. Mungkin dia kurang sungguh-sungguh untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya. Mungkin juga dia ngaji sebatas status saja, ya, OTW atau bahluai, kajian Abu Yaman, gitu ya. Kan begitu bu? Kenapa harus distatuskan? Gitu ya. Lagi ngaji belajar, ya. Ini sedang di majelis. Saya sering lihat status teman-teman itu sedang di majelis. Ngapain? Berarti kan sedang belajar, ustadznya sedang menjelaskan. Kenapa update status? Ustadznya dipoto sama bukunya dia. Ya. Masjid anu, ya, kajian kitab anu, ustadz anu, semoga berkah. Ngapain distatusin? Ya. Saya tidak mengatakan orang kayak gitu tuh ria. Saya tidak mengatakan sum'ah. Tapi hati-hatilah dengan hati. Ya. Kenapa harus diketahui bahwa kita sedang belajar? Ya. Kenapa harus orang tuh pasang status tuh apa sih bu niatnya? Hah? Jualan? Masya Allah. Orang itu kalau pasang status supaya dibaca sama orang, kan gitu ya, supaya dilihat sama orang. Tergantung muatan niatnya apa, begitu kan? Barakallahu fiikum. Ya. Sedang sakit, update status, ya. Melipir dulu di RS Kanujoso, ya. Sambil dia foto itu impusan, ya. Kenapa sedang sakit itu harus update status? Apa pengen dijenguk, pengen dikasihani sama orang, pengen dikirim keranjang buah-buahan, ya, atau apa maksudnya? Berhati-hatilah dengan hati. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak masalah seperti itu, tapi jaga hati. Karena yang begitu-gitu tuh rawan. Nah itu, ibu yang dirahmati Allah. Orang tidak update status saja rawan. Apalagi yang dikit-dikit pasang status. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah bisa jadi karena itu orang sudah lama ngaji, tapi kok tetap saja rumah tangganya berantakan, begitu ya.
Barangkali ada hal-hal yang lain yang menjadikan ilmunya itu akhirnya tidak manfaat, bukan ilmu nafi. Makanya Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak kok ilmu yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kalau ngaji sudah entah tingkat berapa. Orang mah masih mubtadi itu pemula. Orang mah masih mutawassit, ya di level tengah. Dia mah sudah muntahi, sudah kelas paling tinggi, hampir hatam, muntahi. Yang jadi masalah, apakah manfaat ilmunya ataukah tidak? Itu yang jadi masalah. Bukan seberapa banyak hatam kitab, ya. Bukan seberapa banyak, seberapa panjang, seberapa lama kita itu belajar. Sudah seberapa banyak hafalan kita, bukan itu. Seberapa banyak riwayat yang bisa kita hadirkan tanpa melihat kitab alias dari hafalan. Bukan itu. Tapi ilmu itu khasyatullah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Ilmu itu apa yang bermanfaat untuk lahir dan batin kita, menghasilkan tambahan iman, menghasilkan kebaikan pada lisan, menghasilkan kebaikan pada anggota badan, menghasilkan kebaikan pada harta, menghasilkan kebaikan pada kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga. Begitu. Ngaji memang ngaji, tapi mulutnya tidak ngaji. Sama suami masih lancang, suaranya tinggi melebihi tingginya suara suami, ya. Berani, ya, ngolok-ngolok suami, berani lancang mulutnya kepada suami, membuli suami, na'udzubillah, bahkan menyimpan dendam kesumat kepada suami, ya. Ada yang suka dendam kepada suami, Bu? Hati-hati. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mintalah ilmu yang bermanfaat, karena ini kuncinya. Jangan bermimpi punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah kalau tidak mau belajar ilmu nafi. Maka dengan memohon pertolongannya, beliau katakan di sini, saya mencoba menorehkan pena, mempersembahkan risalah ini. Pertama, untuk diri saya sendiri. Karena ilmu harus punya athar terhadap hati kita sendiri. Yang kedua, ditujukan untuk saudari-saudariku kaum muslimah yang akan melangkah ke jenjang pernikahan. Bagi para calon istri. Untuk para calon istri. Jadi idealnya kalau belajar kitab kayak gini kapan, Bu? Sebelum ibu nikah. Gitu. Idealnya begitu. Itu namanya modal persiapan. Bekal ilmu sebelum mengamalkan pernikahan. Idealnya begitu. Tapi bagi seorang muslim tidak ada kata terlambat. Terus berusaha berubah selama masih ada waktu. Jangan menunggu waktu untuk berubah. Tapi berubahlah selama waktu masih ada. Maka untuk para calon istri, risalah ini dipersembahkan untuk mereka. Kemudian juga untuk para istri yang sudah bersuami, yang ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Maka mudah-mudahan risalah singkat ini bisa menjadi nasihat berguna dan bekal yang berharga dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga, sehingga kita dapat menuai kesuksesan dan meraih buah kebahagiaan yang kekal abadi. Akhir kata, saya panjatkan
rasa syukur kepada Allah yang maha tinggi lagi maha kuasa, yang telah memberikan kekuatan, pertolongan di dalam menyelesaikan tulisan ini. Sebelum dan sesudahnya segala puji hanya miliknya, lahir maupun batin. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan dan pahala. Ini namanya berterima kasih kepada sesama. La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih. Maka sekecil apapun, sesederhana apapun kebaikan yang ada pada diri kita, biasanya tidak lepas dari peran orang lain. Maka selain bersyukur kepada Allah, berterima kasihlah kepada sesama manusia, terutama yang berjasa untuk kebaikan agama kita. Ya Allah, jadikanlah amal kami ini ikhlas semata-mata mengharapkan wajah-Mu, berguna bagi hamba-hamba-Mu, serta jadikanlah dia buah ketaatan dan tabungan pahala kami. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ditulis oleh Ummu Ihsan Khairiyah dan Abu Ihsan Al-Athari, Medan, 10 Oktober 2008. Ibu ada di mana 2008, Bu? Sudah nulis kitab. Barakallahu fikum. 2008 Ibu sudah ngaji? Belum? Sudah bercadar? Sudah berjilbab? Alhamdulillah. Sudah sholat? Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafiz Quran. Kita 7 tahun ngapain, Bu? Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut, masih ada waktu kan? Perasaan sudah lama, Bu, sudah sejam belum? Belum ya. Kita lanjutkan. Di awal-awal pembahasan, qala hafizahumallah, dibahas di sini tentang rumah tangga adalah nikmat ilahi. Kalau boleh saya tambahkan, rumah tangga itu nikmat sekaligus amanat. Nikmat yang wajib disyukuri, amanat yang wajib dipersiapkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ibu, kalau kita mau meresapi sebentar aja tentang bagaimana dikala kita berdiri di hadapan Allah di pengadilan akhirat, tentang tanggung jawab kita, rasa-rasanya susah kalau kita tidak bisa menangis. Begitu ya. Begitu besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya kalau orang itu hidupnya sebatang kara di dunia ini, dia mempertanggungjawabkan lahir dan batinnya di hadapan Allah. Bagaimana lagi kalau orang itu punya orang tua, punya pasangan, punya anak keturunan. Bagaimana lagi orang itu kalau punya pangkat jabatan, punya tanggungan yang begitu banyak, orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya begitu banyak. Bagaimana lagi kalau dia sebagai kepala negara? Bagaimana lagi kalau dia sebagai sosok yang kemudian menjadi orang yang selalu menjadi pusat perhatian. Makanya Nabi menangis, ya. Nabi menangis. Nabi begitu mengibakan semua umatnya. Bisa dibayangkan Ibu bagaimana seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya umat yang begitu banyak. Umatnya Nabi siapa, Bu? Yang hidup semasa dengan Nabi sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Entah berapa miliar manusia.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Aziz alaihi ma anittum. Betapa terasa begitu berat bagi dirinya penderitaan kalian. Nabi itu nangis ketika ada sahabatnya yang kelaparan. Nabi itu begitu mengibahkan keselamatan umatnya di akhirat. Begitu kan? Sampai Nabi nanti menunggu umatnya di telaganya. Karena begitu berat beban tanggung jawab beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini tanggung jawab. Kalau bicara amanah, bicara tanggung jawab, luar biasa. Ya. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumah tangga selain nikmat juga adalah amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Beliau katakan di sini, saudariku, pernikahan adalah anugerah dan nikmat yang sangat besar bagi umat manusia. Allah menyebutkan hubungan cinta kasih sepasang suami istri sebagai salah satu di antara tanda-tanda kekuasaannya bagi siapa saja yang mau menggunakan akalnya. Jadi nikmat besar, ibu. Kalau kita dimudahkan berumah tangga, itu nikmat besar. Betapa banyak orang yang susah berumah tangga. Begitu istiqomah menjomblo. Ada jomblowati di sini? Tidak ada ya? Baik, ibu yang dirahmati Allah. Sebagian orang begitu susah berumah tangga. Maka kalau kita punya pasangan, kalau kita dimudahkan berumah tangga, bersyukurlah. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah mudahkan untuk kita. Di surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman. Ayat ini sering dicantumkan di surat-surat undangan pernikahan. Kalau ibu tiap minggu dapat surat undangan, insya Allah ayat ini pasti hafal. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Ini kasih sayang Allah. Allah itu memasangkan manusia dengan manusia. Allah tidak memasangkan kita dengan binatang. Ya, Allah tidak memasangkan kita dengan bangsa jin. Tapi sesama manusia dari jenis kita sendiri. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ini ciri rumah tangga baik itu, ibu. Kebersamaan itu selalu menjadi yang terindah. Begitu. Kalau ada istri kok senang suaminya, udah mas kamu kerja aja sana di lokasi sudah. Ya. Ah, ini masalah. Ya. Muak aku deket-deket kamu mas. Masalah. Suaminya jadi Bang Toyib 3 kali lebaran tidak datang-datang tuh, anteng-anteng aja. Anteng-anteng aja. Gak ada masalah, gak peduli. Ah, ini masalah. Ya, rumah tangga seperti itu masalah. Karena apa? Kalau rumah tangga itu baik, ya, ibu yang dirahmati Allah, maka yang selalu dirindukan itu adalah rumah. Jadi kalau suami jauh dari istrinya, yang selalu dirindukan itu rumahnya. Kapan saya pulang, kapan saya bisa bercengkrama, bersua dengan istri dan anak-anak. Begitu. Kemudian ada keterikatan dan ketertarikan.
saling tarik-menarik, saling ikat-mengikat. Ketika ibunya tidak ada, anak-anak tuh merindukan. Aduh, Umi kapan datang? Ketika abinya tidak ada juga begitu. Abi kapan sih pulang? Saling merindukan. Yang sedang di luar rumah rindu untuk berkumpul dengan yang di rumah. Yang di rumah juga begitu, merindukan kedatangan ya anggota keluarganya untuk bisa berkumpul kembali di rumah. Itu ciri rumah tangga itu sudah ada dalam tatanan yang baik. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Ada kecenderungan yang begitu dalam dan ada sakinah yang begitu dalam di dalam hatinya. Kemudian waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang. Kalau suami itu sudah sakinah, merasa nyaman ketika dekat dengan istrinya, istri dengan suaminya, orang tua dengan anaknya, maka akan mudah memunculkan bibit-bibit kasih sayang. Begitu. Ada kenyamanan terlebih dahulu untuk kemudian tumbuh terus kasih sayang sesama mereka di dalam rumah tangga. Sungguh pada yang demikian itu kata Allah, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Maka di sini kita diajak untuk merenung. Coba renungi bagaimana hubungan cinta kasih terjalin di antara sepasang insan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak saling mengenal, tidak saling berhubungan, tidak saling bertatap muka. Ibu, ada yang pasangannya lain kota, lain suku, lain bahasa, ada? Nah, coba renungi itu. Tiba-tiba ada sosok dia di hadapanku. Siapa dia? Dulu tidak kenal, tidak pernah terbayang wajahnya kayak apa. Dari mana dia, bahasanya apa, warna kulitnya bagaimana, latar belakangnya seperti apa. Tidak pernah tahu sebelumnya. Tiba-tiba sekarang ada di hadapan kita. Ada di dalam dekapan kita. Dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan sakinah yang begitu mendalam. Ini kan luar biasa, Ibu. Sosok pria itu sebelumnya tidak pernah terlintas di relung hatinya. Ya. Tadi yang pasangannya lain daerah, lain suku, lain pulau, bahkan mungkin lain negara. Gitu ya. Pernah terlintas gak Ibu calon kita kayak apa? Kalau nikah sama tetangga sih sudah ada bayangan gitu ya. Sudah ada bayangan. Tapi kalau orang lain kan Masya Allah ini kalau diresapi, direnungi luar biasa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu atas kuasa Allah, keduanya bertemu dan dipersatukan dalam satu ikatan yang sangat kuat. Mitsaqan ghalidhan. Itulah yang disebut dengan pernikahan. Kemudian Allah menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang dalam hati mereka. Tadinya kan asing. Gitu kan Ibu? Cuman ketemu sekali pas waktu nadzor. Begitu ya. Kemudian saling cocok. Kemudian menikah. Ya. Saat itulah mulai tumbuh yang namanya benih-benih cinta. Begitu. Lihat bagaimana kebesaran Allah mempersatukan dua insan yang tadinya tidak saling mengenal, tidak pernah terbesit terbayang sebelumnya sama sekali. Disatukan oleh Allah dengan pernikahan. Istri merasakan ketenangan dan kedamaian bila berada di sisi suaminya. Demikian pula sebaliknya. Ibu, kalau di sisi suami tenang tidak? Tenang tidak Ibu? Nah, kalau tenang berarti itu sudah ada pada jalurnya yang benar. Ya.
Suami juga demikian. Kalau tenang dalam dekapan istrinya, gitu ya, dia dapatkan sakinah di situ, maka itu sudah ada pada jalurnya. Tapi kalau deket-deket pasangan kok gerah, panas, ndak betah, gitu ya, malah betah di rumah istri orang, gitu ya. Ini bahaya. Ada orang begitu, Ibu. Dia begitu nyaman, ngobrol asik dengan rekan kerjanya, tapi tidak bisa asik dengan pasangannya sendiri. Aneh. Ini fitrah yang sudah rusak. Dan banyak itu. Saat ini banyak. Saya kalau pengajian, Ibu, membahas akidah, itu pertanyaannya rumah tangga aja. Padahal pelajarannya tentang akidah. Ada yang begitu ya, curhat kemudian bertanya, Ustaz, kenapa saya itu kok males ya deket-deket suami? Nah, ini masalah sudah. Satu kata itu saja sudah masalah. Kok saya nggak betah ya di dekat suami? Ternyata apa masalahnya, Bu? Jadi kalau dia di dekat suaminya itu mancok terus ke HP. Ya. Jadi istrinya kayak tidak dianggap. Nah itu HP itu kadang menjauhkan yang dekat. Begitu. Nonton YouTube kah, buka WhatsApp kah, kadang cengar-cengir sendiri. Istrinya tidak disenyumi itu, padahal di sampingnya. Emang dianggap patung saya. Nah ini masalah. Akhirnya kan ketidaknyamanan itu terjadi. Kok nggak bisa ya saya nyaman di samping suami saya? Ya model suaminya begitu. Berarti suami pun demikian, dia tidak nyaman mungkin di samping istrinya. Makanya HP itu kalau dipegang suami itu jadi istri pertama, Bu. Sama kalau dipegang istri juga sebagiannya begitu. Itu jadi suami pertama. Nasallallahu wal afiyah wassalamah. Jadi istri merasakan ketenangan, kedamaian jika dia berada di sisi suaminya. Demikian pula sebaliknya. Sehingga tidak ada sesuatu yang lebih mereka sukai selain selalu bersama. Maka bersyukurlah ya kalau suami ibu itu rezekinya nggak jauh dari rumah. Ibu seneng mana? Suami kerja di luar kota, sebulan sekali baru ketemu, gajinya puluhan juta. Dengan suami selalu di rumah, gajinya 2 juta. Yang mana, Bu? Nggak ada pilihan ketiga. Kayak gitu kan? Sebetulnya sih Ustadz pengen selalu bersama gitu. Tapi kan kita juga tidak selalu butuh kebersamaan. Bil fulus mulus gitu. Yang penting duitnya aja gede gitu. Barakallahu fiikum. Ya memang yang ideal selalu bersama di rumah, terus gede duitnya. Oh itu. Betul kan Ibu? Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mereka sukai selain daripada selalu bersama. Suami istri ibaratkan pakaian bagi pasangannya. Namanya pakaian itu memberi kehangatan, menutupi, merekatkan, melindungi. Namanya pakaian itu dibutuhkan. Namanya pakaian juga perhiasan, kan begitu. Sungguh sebuah ikatan hati yang sangat erat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, lam nara lil mutahabbaini mislan nikah. Kami tidak melihat ada solusi bagi sepasang insan yang saling jatuh cinta selain daripada menikah.
Kalau dua insan sudah ada ketertarikan, maka tidak ada solusi terbaik kecuali nikah. Jangan ditunggu lama-lama. Nanti lama-lama bisa bahaya. Nikah. Sadariku para istri yang mulia, sadarilah. Rumah tangga yang Allah karuniakan kepadamu itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Namun, sebagian manusia seringkali mereka lalai. Mereka tidak menyadari betapa nikmatnya berumah tangga. Kadangkala kita baru dapat merasakan besarnya sebuah nikmat dan baru bisa menyadari agungnya sebuah nikmat justru setelah nikmat itu ditarik, setelah nikmat itu hilang dari dirinya. Begitu kan? Ibu, gigi itu nikmat tidak? Nah, kita itu seringnya merasakan nikmatnya gigi kapan? Ketika berhadapan dengan dokter gigi. Sampai ada yang berpendapat dokter paling kejam begitu. Dokter gigi sudah tahu sakit diketrok-ketrok gitu. Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah. Sering orang merasakan ternyata gigi ini nikmat banget ketika dia berhadapan dengan dokter gigi. Artinya apa? Sering manusia itu lalai ketika mendapatkan nikmat. Sering manusia itu lalai dari bersyukur kepada Allah ketika merasakan nikmat. Banyak orang yang baru merasakan besarnya nikmat sehat justru setelah dia jatuh sakit. Begitu. Taib. Seseorang baru merasakan besarnya nikmat penglihatan dan pendengaran justru setelah penglihatan dan pendengarannya itu telah diambil oleh Allah. Nikmatnya tidak pakai kacamata, kan begitu. Sekarang sudah minus, sekarang sudah silinder, sekarang sudah plus. Melihat buku itu susah kalau tidak pakai kacamata. Ketinggalan kacamata seperti ketinggalan mata. Gitu. Begitu. Baru dia rasakan betapa nikmatnya penglihatan. Seorang baru merasakan nikmatnya kaya justru setelah dia jatuh miskin. Dan seterusnya. Orang baru merasakan nikmatnya punya suami ketika dia sudah kehilangan suami. Orang baru saja merasakan nikmatnya punya anak ketika kehilangan anak. Itu kebanyakan manusia. Maka maha benar Allah dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Wahai para istri, suami yang Allah anugerahkan kepadamu adalah sebuah nikmat. Jadi suami itu nikmat. Kalau suami punya istri juga nikmat. Lihatlah di sekitarmu. Nah, kita diajak merenung supaya sadar betapa besarnya nikmat punya pasangan. Kata beliau di sini, berapa banyak wanita yang begitu mengharapkan kehadiran seorang suami. Mereka ingin sekali mencicipi sebuah pernikahan, namun takdir Allah, jodoh yang dinanti-nantikan tidak kunjung datang. Di sisi lain, berapa banyak wanita yang kehilangan suaminya dan harus berpisah dengan orang yang sangat dicintainya. Jadi, apabila sekarang Allah menganugerahkan kepadamu seorang suami, bukankah itu merupakan suatu nikmat yang sangat besar? Apalagi jika suami yang Allah anugerahkan itu adalah seorang suami yang soleh dan taat beragama. Masya Allah, ibu, sudah mah good looking, good rekening, ditambah lagi soleh, taat beragama. Sudah itu surga dunia, ibu. Jangan mau kehilangan suami yang model begitu, ya. Jangan disia-siakan. Taib. Akan tetapi mengapa masih saja banyak di antara kita yang menghadapi suami dengan keluh
kesah dan dengan rasa yang tidak puas. Berarti tidak mensyukuri nikmat suami. Tidak mensyukuri nikmat suami. Kurang apa coba suami? Tapi tetap saja tidak disyukuri. Yang dibicarakan itu kekurangan aja. Aduh, suami saya begini, suami saya begitu, suami saya begini, ya. Padahal ternyata bukan suaminya yang lengah, yang lalai, tidak tanggung jawab, tapi memang istrinya yang tidak pandai bersyukur. Baik, ibu yang dirahmati Allah, para istri yang mulia, anak-anak yang Allah anugerahkan kepadamu juga adalah sebuah nikmat. Perhatikanlah di sekelilingmu, banyak anak-anak kan? Ibu, ada berapa anak-anak di sini? Ada yang main mobil-mobilan, ada yang sibuk dengan temannya sendiri, gitu. Ada yang nangis, masya Allah, tidak masalah. Itu diantara gambaran nikmat Allah. Dan memang pengajian itu ya biasa ya, pengajian teman-teman itu selalu diramaikan dengan kehadiran anak-anak. Karena alhamdulillah ya, orang-orang yang ngaji sunnah itu rata-rata demen punya anak banyak, gitu. Semangat memproduksi terus, nggak ada KB itu ya. Masya Allah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak pasangan yang begitu mengharapkan kehadiran anak, namun Allah belum berkehendak memenuhi keinginan mereka. Berapa banyak wanita yang ingin sekali menjadi seorang ibu, namun kehendak Allah berbicara lain, sehingga dia tidak mampu mengandung dan melahirkan. Jadi kalau kita punya anak, coba disyukuri. Caranya bagaimana? Lihat orang di bawah kita, ya. Ada yang belasan tahun menikah, belum juga dikasih momongan. Dia diuji dengan tidak hadirnya buah hati. Begitu ya. Maka kalau kita punya anak, syukuri. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah itu maha adil. Ya. Biasanya yang anaknya banyak itu siapa, Bu? Saya pengen tanya. Biasanya yang banyak anak itu siapa? Orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, ya kan? Saya berkali-kali menyaksikan orang miskin banget tapi anaknya banyak. Tapi di sisi yang lain ada orang kaya takut punya anak. Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah, ini anugerah. Sebagaimana juga anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukuri, dan hendaknya kita bertanggung jawab. Jadi kata beliau di sini, mengapa masih banyak dari kita yang ngurus anak itu hanya dengan mengeluh dan menggerutu, tidak sabaran, tidak tahanan. Punya anak tapi ibunya tidak punya sifat keibuan. Kan ada ibu, model orang tua, model ibu yang begitu, nggak sabaran. Dia telinganya itu panas kalau dengar tangisan anak. Ya, tidak bisa menikmati tangisan anak, omelan anak, ocehan anak. Na'udzubillah. Ya, padahal betapa banyak orang yang merindukan itu, menginginkan itu. Maka ketahuilah ibu, anak rewel kita sering mengeluh, anak nakal kita juga sering mengeluh, anak sakit mengeluh, anak tidak cerdas mengeluh. Kecerdasan versinya orang kita itu apa ibu? Kalau anak itu ranking 1, bisa ikut olimpiade, juara, cerdas cermat. Oh, berarti anak saya cerdas, sering pakai ranking, gitu ya. Padahal ibu, coba lihat, terkadang Allah itu menjadikan anak-anak yang tidak berranking di kelasnya, justru malah jadi orang sukses. So, ibu, punya nggak teman seangkatan dulu di sekolah yang mungkin sering dibully sama teman-teman, ya? Penampilannya acak-acakan, sekarang masya Allah jadi jutawan, gitu.
jadi orang yang sukses. Masya Allah. Ternyata kita bertemu dengan teman kita yang juara kelas, bahkan bintang sekolah, penghargaan disabetnya, suka ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Masya Allah, ternyata kehidupannya prihatin. Rumah tangganya berantakan. Ada yang seperti itu. Maka sering orang tua itu ketika anaknya tidak berranking, tidak bagus nilainya, mengeluh, kamu itu bodoh nak. Dibully, anaknya sendiri dibully. Ya, sudah dibully, dia tidak mau tanggung jawab, nggak tahu diri. Kamu ini memang mirip bapakmu. Oh, yang jelek-jelek ke bapaknya. Kasiannya. Jangan mengeluh, ibu. Anak itu unik. Kecerdasannya bukan hanya di bidang akademik saja. Mungkin dia punya kecerdasan yang lain. Dia punya kecerdasan sosial ketimbang kakaknya yang hafal ini, hafal itu. Maka syukuri. Dan tidak bisa dipukul rata semua. Begitu ya. Manusia dengan beragam karakternya, dengan beragam keterbatasan dan kelebihannya, masing-masing punya potensi untuk bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, ini tanda-tanda orang yang tidak mensyukuri nikmat. Kalau dikit-dikit ngeluh, selalu mengeluh dengan anak-anaknya. Padahal betapa banyak orang yang mengidam-idamkan punya anak. Camkanlah baik-baik. Jangan sampai Allah mencabut nikmat itu dari kita hanya karena kita lalai menunaikan kewajiban untuk mensyukurinya. Karena ibu, nikmat itu akan diangkat ketika tidak kita syukuri. Hati-hati. Allah menjelaskan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Nikmat itu sudah menyenangkan. Kalau kemudian dijawab dengan syukur, oh tambah menyenangkan lagi. Nikmatnya saja sudah enak. Kalau disyukuri tambah enak lagi. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Namun jika kita kufur nikmat, ingat azab Allah itu sangat pedih. Ya begitulah. Suami itu kan nikmat. Tapi gara-gara istri tidak bersyukur, jadi petaka. Ya, suami itu jadi kayak azab. Kenapa? Karena istrinya nggak bersyukur. Istri itu nikmat, tapi ketika suami tidak mensyukuri nikmat punya istri, maka istri itu bisa menjadi bencana bagi dirinya. Anak itu adalah nikmat bagi kedua orang tuanya. Ketika nikmat anak ini tidak disyukuri, maka anak sering menjadi beban bagi kedua orang tua. Ya, padahal ini nikmat yang seharusnya menyenangkan. Ya, dan terus bertambah kesenangan kita dengan nikmat Allah tersebut. Caranya bagaimana tadi? Bersyukur kepada Allah. Dan sadari juga salah satu hikmah Allah menimpakan satu bala bencana kepada anak Adam adalah supaya anak Adam yang sedang lalai itu kembali mengingat Allah dan merasa butuh kepadanya. Begitu ibu. Jadi kalau kita diuji dengan pasangan, barangkali kita ini kurang dekat sama Allah. Ya, kita jadi ingat Allah, jadi kembali kepada Allah. Kalau kita diuji dengan anak-anak, diuji dengan ekonomi, diuji dengan lilitan hutang, diuji dengan hal apapun dalam hidup ini, maka itu ada hikmah besar di baliknya. Allah ingin kita kembali kepadanya dengan taubat, dengan istighfar, dengan inabah, ya, dengan zikir, dengan ibadah, dengan amal saleh. Karena sumber masalah dalam rumah tangga itu ya diantaranya yang paling intinya adalah karena dosa dan maksiat. Kalau suami dan istri berbuat dosa dan maksiat, ya maka masalah pasti akan terjadi di dalam rumah tangga tersebut. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Alhamdulillah, pembahasan pertama sudah kita bahas. Berikutnya nanti kita akan bahas
rumah tangga adalah ladang kebaikan. Insya Allah ini kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, berarti tidak ada masalah. Baik, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.